dengan saum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini ayatnya sudah hafal dah semua. Sekarang hadisnya. Hadisnya perhatikan, terutama ada dua hadis. Hadis yang pertama itu bentuknya berita gembira. Yang kedua bentuknya warning, ini ngeri. Yang berita gembira gimana? Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Saya langsung terjemahkan dengan penjelasannya, Bu ya. Perhatikan. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Saya ulangi, barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tersebut. Amin, gitu dong. Amin. Lama banget ya siapa dulu. Ya, saya ulangi, barang siapa yang jalankan saum Ramadan dengan iman yang benar. Pertanyaan saya, iman yang benar yang gimana? Iman yang benar yang bagaimana? Jangan tanya lagi, iman yang mana? Iman yang mana? Iman yang benar yang bagaimana? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Jangan sampai innalillahi ya Ustaz. Iman yang benar yang gimana? Ibu kan sudah lama nih, sudah bertahun-tahun jadi orang beriman. Ya Allah, aku tanya dari tadi kok. Kalau begini innalillahi Ustaz. Iya. Karena pertanyaan Ustaz nggak dianggap. Baiklah, nggak apa-apa sih. Iman yang benar yang gimana? Mudeng Sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Yang gimana? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukan itu takwa. Itu entah orang takut. Iman yang benar yang bagaimana? Nih, yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh, bayar sendiri. Kalau Islam tahu, kalau iman Percaya Allah sebagai zat yang harus disembah. yang berhubungan dengan Ramadannya. Iman yang benar yang bagaimana? Kita bocoran nih. Kan iman kan percaya. Iman yang benar yang gimana? Saya nggak tanya iman itu apa. Kalau iman apa adalah percaya dan yakin. Ya. Pertanyaan saya, iman yang benar yang gimana? Tidak terpengaruh. Yang tidak terkontaminasi dalam khurafat dan tahayul. Ibu perhatikan, iman yang benar itu Allah terangkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Itu dia, ada dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat 6 ayat 82. Al-An'am 82. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan adzulm. Adzulm itu syirik. Syirik. Jadi penjelasannya, Bu, perhatikan penjelasannya. Iman yang benar adalah iman yang mentauhidkan Allah. Tidak Ya, terkontaminasi. iman yang benar adalah iman yang mengesahkan mentauhidkan Allah, tidak syirik. Atau dengan kata lain, iman yang benar adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. 3 hal nih, perhatikan. Ingat-ingat nanti semester keluar nih. Jadi iman yang benar adalah iman yang mentauhidkan Allah, yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Makanya gimana puasanya mau benar?
Wong sebelum Ramadan dia pergi ke dukun-dukun minta sama para tidak normal. Datangin kuburan-kuburan. Untuk apa, Bu? Pak, coba saya tanya. Mana yang lebih utama? Kita menziarahi kuburan orang tua kita atau selain orang tua kita? Selesai kan sebetulnya. Karena kalau kita datang ke kuburan orang tua kita, murni kita ziarah kubur. Murni kita mengingat kematian. Nggak mungkin deh, Ibu kalau ziarah kubur kita ke orang tua kita ya Pak ya, Bapak Ibu tolong ya besok aku beri kekuatan karena aku mau puasa, kan nggak mungkin gitu, ya kan? Kenapa kita yakin As-Salam yang kasih keselamatan Allah, Ar-Razak yang kasih rezeki Allah, Asy-Syafi yang kasih kesembuhan kesehatan Allah, yang punya surga Allah, yang punya pahala Allah, yang mengabulkan doa Allah. Makanya kita ziarah kubur itu, mohon maaf ya, kalau ibu ziarah kubur itu apa yang pertama kali ingat begitu ziarah kubur? Itu kan doanya. Yang diingat itu kalau ziarah kubur itu langsung ini. Tuh, yang kaya mati, yang miskin mati, yang iman mati, yang kafir juga mati. Semuanya mati. Hanya yang beriman dia mendapatkan apa? Nikmat kubur. Yang kafir ingkar dia akan mendapatkan azab kubur. Saya pun akan mati. Kan begitu. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Ya sampai situ aja. Ibu kenapa kok pas bilang Ustadz sambil nunjuk saya tuh kenapa? Kalau saya bilangnya biasa aja. Astagfirullah, mati juga Bu, semuanya mati tuh. Malaikat pencabut nyawa yang kerjanya tugasnya nyabut nyawa, itu pun nanti akan dimatikan oleh Allah. Yang terakhir itu malaikat pencabut nyawa itu ya dalam satu riwayat ya semua malaikat semuanya itu dimatikan. Ada yang mengatakan malaikat tugasnya yang menyangkut nyawa, pencabut nyawa itu dimatikan oleh Allah terakhir. Sehingga nanti yang hidup hanya Allah sendiri. Allah tuh jangankan mati, mengantuk aja enggak. Kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka mintanya kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Apa kita harus datang kuburan jauh-jauh? Mohon maaf, kita bersangka baik, insya Allah mereka adalah waliullah. Tapi kan juga nggak ada jaminan dijamin masuk surga. Itu kan dalam pandangan kita. Kenapa Allah sendiri menyatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku maka akan aku kabulkan. Bukankah ketika kita keluar rumah, Bapak Ibu ketika kita keluar rumah pengennya apa? Selamat toh. Assalam yang kasih keselamatan Allah. Ar-Razak yang kasih rezeki Allah. Nih contohnya tentang rezeki nih, saya kasih contoh nih. Ini roti kue. Begitu kita mau makan, anak cucu minta, kita kasih nggak? Kasih. Berarti rezeki siapa? Anak. Padahal sudah kita pegang. Tapi memang rezekinya anak kok. Itu walaupun adanya di ujung langit sana, yang kita nggak tahu mana ujungnya, hanya Allah yang tahu, tetap akan sampai kepada kita dengan caranya Allah. Jika itu memang rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Maka yakin, tauhid itu betul-betul meyakini sebenar-benarnya tadi As-Salam yang kasih keselamatan Allah, Ar-Razak yang kasih rezeki Allah, Asy-Syafi yang kasih kesembuhan kesehatan Allah, yang maha sempurna, yang maha hebat adalah Allah. Ketika kita memiliki iman keyakinan seperti ini, baru kita ini masya Allah Bu, nyaman dalam kehidupan ini. Wong tadi, apalagi masalah kematian. Nih, salah satu prinsip tauhid itu begini. Banyak yang menurut manusia tidak mungkin, mustahil, impossible, kita harus yakin pasti bagi Allah. Banyak yang menurut manusia tidak mungkin, mustahil, impossible, tapi kita harus yakin pasti bagi Allah. Banyak, apalagi tentang kematian. Kematian itu sangat unik banget loh Bu. Ya kan? Kan ada, mohon maaf mungkin di komplek Ibu, di tempat Ibu mungkin ada yang maaf ya suaminya sakit berat. Istrinya tiap hari menjemur. Kematian itu menurut saya pasti dan unik. Ya, yang sakit berat suaminya tiap hari istrinya menyemur suaminya dengan harapan Allah sembuhkan dengan melalui perantara sinar matahari atau setidaknya memperpanjang umur. Mudah saja kalau yang sakit berat suaminya, yang meninggal malah tetangganya. Coba. Kan nggak nyangka banget. Yang tetangganya itu nggak ada berita sakit coba.
Ya. Ada istrinya. Ya kan nggak nyangka banget itu nanti di kematian itu pasti dan unik. Ada hubungan. Loh iya, kan nggak nyangka banget gitu loh Bu. Gantung sutradara aja. Ya, masya Allah. Iya toh Mak? Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi jadi yang namanya apa tadi puasa yang benar, berita gembira tadi loh. Berita gembiranya tadi puasa yang benar tadi harus dilandasi dengan 3 hal. Iman yang benar, ilmu yang benar yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jika ini landasannya iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang yang menjalankan saum tersebut. Ya. Baik, tapi ada juga yang perlu kita takut khawatirkan, yaitu hadis tentang warning masalah saum. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Tadi waktu puasa marah-marah, gibang, ngerumpi, ngegosip, nyakitin anak mertua, ngungkit-ngungkit kebaikan, nyakitin tetangga, teman, sahabat. Naudzubillah min dan Anak mertua juga perbuatan. nyakitin. Ya, itu nasib lah Bu ya. Naudzubillah min. Ya, baik. Ya. Sekarang kita memasuki target tadi ya. Kalau kita berpuasa landasannya biar puasanya kita diterima, ya menjadi penghapus dosa. Dan tadi jelas iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Sekarang target kita menjalankan saum Al-Baqarah 183 sampai 186. Ya.